Sobat Gensi sekalian, dalam berlibur dengan menggunakan kendaraan roda 2, ada 3 hal penting yang kita perlu pastikan kondisinya prima. Yang pertama adalah ban, yang kedua adalah kemudi, ya. Yang ketiga adalah sistem pengereman. Nah, untuk ban yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah fisik daripada tapak ban yang ada di sini, ya. Kita perlu lihat di sini apakah ada kerusakan, apakah ada paku yang menancap, ya, atau mungkin benda-benda lain, ya, yang mana ketika dia menancap, nah ini contohnya seperti ini, ya. Jadi ketika dia menancap seperti ini, dia bisa mengurangi traksi daripada ban. Kemudian setelah kita lihat permukaan fisik daripada ban ini, yang kedua adalah kita coba lakukan pemeriksaan dari tekanannya, ya. Nah, di sini saya menggunakan meteran untuk melihat tekanan ban. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini tekanannya adalah sekitar 46, ya. Nah, acuan atau besaran yang disarankan oleh pabrikan itu biasanya ditunjukkan di bawah jok, ya. Nah, yang kedua adalah rem. Kali ini saya menggunakan contoh rem belakang, yang mana rem belakang ini menggunakan tromol, ya. Jadi di sini sudah ada jarum penunjuk, ya, dia berada pada tuasnya di sini. Kemudian ini ada penanda dari rumah tromolnya, ya. Selama jarum ini tidak berdekatan, artinya kampas rem ini masih cukup tebal, gitu ya. Jadi kita perlu cek apakah kita pada waktu coba seperti ini dia posisinya terlalu dekat atau tidak, ya. Ketika dia posisinya terlalu dekat, mungkin ada baiknya kita ganti partsnya, ya. Namun demikian sekiranya itu masih cukup tebal, nah kita bisa melakukan adjustment atau penyetelan dari sini, ya. Nah, kemudian untuk setir, ya, kita perlu periksa yang pertama adalah dari lurus atau tidaknya stang kemudi ini, ya. Jadi antara stang kemudi yang ada dengan roda yang ada di sisi telunjuk saya ini dia harus sama, ya. Jadi posisi daripada stang kemudi dengan roda itu posisinya lurus, ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan pemeriksaan adalah, nah, kita coba rem sisi depan, kemudian kita benamkan seperti ini, ya. Nah, ini bisa coba dirasakan apakah ada oblak, ya, atau kendor di sisi konusnya setir, di rumah setir di sini. Jadi seperti ini, coba didorong dan ditarik sedikit, gitu. Baik, setelah kita tadi melakukan persiapan teknis untuk kesiapan kendaraan, nah berikutnya sebelum berangkat jangan lupa, ya, kita siapkan syarat administratif, yaitu SIM yang masih berlaku, kemudian surat-surat kendaraan yang masih berlaku juga, ya. Kemudian syarat yang terkait dengan atribut dari seorang pengendara, yaitu ada helm, kemudian masker, ya. Kemudian kita di sini menggunakan sarung tangan. Dalam memilih sarung tangan untuk berkendara, kita perlu pastikan bahwa kita hanya menggunakan sarung tangan yang didesain khusus untuk berkendara roda 2, ya. Jadi sebagaimana kita lihat di sini, nah ini sarung tangannya dia sudah berpola, ya, atau membentuk jari yang menggenggam handle daripada motor. Jadi ketika ini digunakan seperti ini, kita gunakan seperti ini di kanan kiri daripada telapak tangan kita. Nah, kita tidak akan merasa capek ketika kita harus menggenggam handle motor. Lalu di sini saya membawa contoh sarung tangan, ya, yang sebenarnya ini tidak begitu disarankan digunakan untuk berkendara roda 2, ya. Nah, karena kalau kita lihat, ya, di sini jemari bentuk daripada anatomi sarung tangan ini dia didesain untuk
posisi jari lurus ya. Nah, ini jadi ketika saya gunakan seperti ini, nah dia anatomi daripada sarung tangan ini dia dibuat sedemikian rupa sehingga jari itu lurus gitu ya. Nah, saya bisa merasakan bahwa ketika saya mencoba untuk menggenggam handle motor, posisi tangan saya seperti ini, saya merasa agak kesulitan gitu ya, karena di sini permukaannya terlalu tebal dan memang sarung tangan jenis ini seperti contoh yang ada ini adalah digunakan untuk mekanik, dia tidak didesain untuk digunakan pada waktu tangan menggenggam seperti ini. Kemudian menggunakan jaket ya, menggunakan celana panjang plus sepatu yang menutup mata kaki ya. Serta selalu ingat bahwa selalu jas hujan ya, untuk jaga-jaga jika terjadi kondisi hujan. Lalu kemudian jika ini kita semua sudah lakukan, maka kita sudah siap untuk berangkat, dan sebelum berangkat jangan lupa berdoa dulu agar selama dalam perjalanan diberi keselamatan sampai tujuan.